Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di mana saja berada, yang bisa menghubungi kami, silahkan menghubungi kami di YouTube kami, Rafiq Channel Penceramah. Rafiq Channel Penceramah. Tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda tidak ketinggalan penyampaian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang berbahagia, semoga Anda sehat, saya sehat. Bisa kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi, diridhoi, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan ahlinya, serta para sahabatnya, dan juga kita sebagai pengikutnya yang setia, insya Allah nanti di hari kiamat mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sesuai pada hari ini adalah hari Tasyrik yang kedua. Tentunya tidak ada salahnya kalau saya ungkapkan tentang yang berhubungan dengan hari raya kurban. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah dan manfaat. Dalam Al-Quranul Karim surat Al-Kautsar dinyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat ini adalah Allah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya aku, Allah, adalah memberi yang sangat banyak manfaatnya, sangat banyak keperluannya, atau yang lebih dikenal, aku sesungguhnya akan memberikan kepadamu Muhammad, yaitu telaga Kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan nyembelihlah, artinya motonglah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala habis sholat subuh setelah anaknya meninggal dunia yang namanya Sayyid Qasim Thayyib. Sayyid Thayyib meninggal, baru beberapa hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah senyum sendiri karena kehadiran oleh malaikat Jibril alaihissalam.
memberikan wahyu. Muhammad gak usah susah, gak usah gelisah. Kata Allah akan aku berikan, yaitu telaga Kautsar. Maka sholatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kepadamu akan binasa, akan musnah. Ini surat Al-Kautsar, Makkiyah, diturunkan di Mekah, 3 ayat. Tentang menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hikmah-hikmah apa yang terkandung di dalam bulan Dzulhijjah ini? Yaitu yang pertama yang sangat kita kenal, yaitu disebut Yaumil Arafah, Yaumit Tarwiyah. Yaumit Tarwiyah dianjurkan untuk puasa 1 hari. Pahalanya diampuni segala dosa-dosa kita 1 tahun. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun. Ini kalau kita menunaikan ibadah yang disebut ibadah tarwiyah. Yang kedua yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah disunahkan untuk menunaikan puasa 1 hari, ya, puasa 1 hari, gunanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 2 tahun. 1 tahun yang telah lewat, 1 tahun yang akan datang. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita seberapapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 2 tahun. Kemudian yang ketiga adalah Yaumun Nahr, yaitu hari penyembelihan, ya, hari pemotongan korban. Ini Yaumun Nahr. Ya, siapa yang korban itu dipotong pada tanggal 10 Dzulhijjah, itu namanya disebut Yaumun Nahr, hari pemotongan. Ini adalah menggambarkan puasa tarwiyah adalah artinya mikir-mikir. Ya, kita mendapat mimpi untuk suruh nyembelih Ismail ini, apakah dari Allah, apakah dari iblis, dari setan. Jadi Nabi Ibrahim mikir-mikir dari mana ini datangnya impian ini. Apa dari Allah, apa dari setan, apa dari iblis. Nah, mikir-mikir. Nah, setelah mikir-mikir, maka dikuatkan untuk puasa 1 hari. Inilah namanya puasa Arafah, Tarwiyah. Puasa tanggal 8. Kemudian pada tanggal 9 puasa lagi. Karena apa? Karena sudah mantap Nabi Ibrahim bahwa impian itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap. Ya, tidak ragu-ragu lagi bahwa yang memberikan impian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa lagi 1 hari. Maka ditambah dengan puasa kemantapan, yaitu pahalanya 2 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita. Kemudian Yaumun Nahr itu hari penyembelihan Ismail. Nabi Ismail orang yang sangat ganteng sekali. Luar biasa bagusnya, karena kebagusan Nabi Ismail itu 1/4 dari kebagusan dunia. Itu dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam.
maka disuruh nyembelih. Tapi karena sudah musyawarah dengan si Ismail, Ibrahim itu kemudian sudah sama-sama setuju, laksanakan ya Allah kalau itu memang perintah Allah. Kamu akan menjadi orang yang sabar. Sudah begitu jawabnya si Nabi Ismail. Maka dilaksanakanlah pada tanggal yang 10 Yaumun Nahar, hari penyembelihan Ismail. Yaitu Ismail langsung ditidurkan, diikat. Tapi Nabi Ismail menolak, enggak usah diikat ya Allah, ya Rasul, ya ayah, enggak usah diikat kami. Kami siap untuk dikorbankan demi Allah, untuk mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap Nabi Ismail, enggak usah diikat-ikat dan lain sebagainya. Kemudian dilaksanakan. Pedang yang paling tajam sudah diasah 3 bulan. Landapnya luar biasa. Ya, batu besar di sebelahnya Nabi Ibrahim besar sekali. Dihantam pakai ini, biar saja hancur karena landapnya. Maka dilelekkan kepada leher Ismail alaihissalam, tidak mempan terus, diengek-engek terus, tidak mempan, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menguji Nabi Ibrahim sampai kemana kesabarannya Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Rupanya Nabi Ibrahim memang ikhlas nian mau memotong anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Rupanya sudah diatur-atur seperti apapun, enggak nian mau, enggak nian luka sedikit pun. Akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kibas dari surga. Ini penggantian. Jadi Ibrahim, kamu sudah gol, ujianku sudah kamu laksanakan, nggak usah dilaksanakan terus. Ini gantinya, potonglah kibas dari surga. Nah, langsung memotong kibas dari surga. Maka yang paling afdol orang berkorban itu adalah korban kibas atau domba, karena mengikuti etba Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa penyembelihan itu dilangsungkan, yaitu memotong seekor domba, yaitu kambing. Jadi daripada sapi, afdallah itu kambing. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, inilah yang disampaikan, mudah-mudahan sekelumit tentang kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam bulan Dzulhijjah ini, yaitu 1 Yaumul Tarwiyah, puasa 1 hari, diampuni segala dosanya selama 1 tahun. Dan yang kedua, puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, hikmahnya puasa 1 hari diampuni segala dosa-dosanya selama 2 tahun. 1 tahun yang lewat, 1 tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, Yaumun Nahar, yaitu saat-saat penyembelihan hewan kurban, yaitu yang mencontohkan dengan Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkorban pada tanggal 10 Dzulhijjah ini. Tapi diganti oleh seekor kibas atau domba. Akhirnya Nabi Ibrahim sudah gol ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penyampaian singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.